Proses membaca, pengertian membaca dan bagaimana terjadinya proses membaca. Menurut Tarigan, membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Sedangkan menurut Mr. Hodgson, membaca yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh para pembaca untuk mendapatkan sebuah pesan yang akan disampaikan dari penulis dengan perantara media kata-kata ataupun bahasa tulisan. Membaca merupakan suatu proses diri mulai mata terangsang oleh tulisan atau bacaan atau simbol tertulis sampai merespon rangsangan yang diterima. Proses membaca terjadi sebagai berikut. Proses pertama yaitu saat proses mata terangsang oleh bacaan atau mata mencari rangsangan yang bertentu tulisan. Yang kedua, saat yang ada di mata menerima rangsangan melalui mata. Proses ketiga yaitu syarat menyampaikan rangsangan kepada otak. Yang keempat, otak memproses rangsangan tersebut dalam bentuk pemahaman atau memahami bacaan atau justru otak menafsirkan rangsangan yang diterimanya. Dan yang terakhir adalah otak merespon informasi untuk dikritisi secara aktif dan pasif. Macam-macam proses membaca. Menurut Herce, Sujana, dan Mulyati, proses membaca ada 5 macam, yaitu proses psikologis, sensoris, perseptual, dan proses pengembangan keterampilan. Membaca dengan proses psikologis ialah membaca yang melibatkan unsur psikis atau mental dalam memahami suatu informasi. Unsur psikologi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain intelijensi, usia mental, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, bahasa, dan lain-lain. Membaca dengan proses sensoris mengandung pengertian bahwa kegiatan membaca itu dimulai dengan melihat. Stimulus masuk lewat indera penglihatan mata, lalu pembaca menerima rangsangan yang berupa simbol-simbol tulisan. Pembaca membedakan secara visual di antara simbol-simbol grafik, huruf atau kata. Membaca sebagai proses perseptual yaitu pembaca tidak memperoleh makna dari lambang tertulis, namun pembaca membawa makna atau memberi makna pada lambang-lambang tersebut berdasarkan kesepakatan pengalaman yang dimilikinya. Secara umum, persepsi dimulai dengan melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan meraba. Namun demikian, dalam kegiatan membaca cukup memperhatikan pada indera penglihatan dan pendengaran. Membaca sebagai proses perkembangan mempunyai arti bahwa membaca pada dasarnya merupakan proses perkembangan yang terjadi sepanjang hajat seseorang. Membaca sebagai proses perkembangan keterampilan, yaitu pembaca menerapkan seperangkat keterampilan yang memiliki sifat objektif, berlanjut, dan dapat digeneralisasikan setelah membaca. Perkembangan keterampilan membaca itu bersifat objektif karena dalam perkembangannya tidak tergantung pada materi, metode, ataupun tingkatan-tingkatan akademis. Sedangkan keterampilan itu biasa digeneralisasikan. Artinya, keterampilan itu bersifat tergeneralisasikan sehingga anak yang telah menguasai keterampilan tersebut dituntut untuk dapat meneruskannya kapan saja dan di mana saja jika situasinya menghendaki penggeneralisasian tersebut. Kegiatan membaca sebagai suatu keterampilan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Tarigan membedakan kegiatan membaca ke dalam jenis membaca bersuara atau membaca nyaring, dalam kurung oral reading atau reading aloud, dan membaca dalam hati, dalam kurung silent reading. Yang pertama, membaca nyaring adalah kemampuan mengubah lambang-lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi atau suara yang bermakna dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tujuan membaca nyaring adalah untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Yang kedua, membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah cara atau teknik membaca tanpa suara. Jenis membaca ini lebih menekankan terhadap pemahaman isi bacaan. Selanjutnya adalah membaca dalam hati. Membaca dalam hati pada garis besarnya dibagi menjadi 2, yaitu membaca secara intensif dan ekstensif. Membaca ekstensif menurut Indra Stuti dan kawan-kawan pada tahun 2010 adalah membaca sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Sedangkan menurut Henry Guntur Tarigan, membaca ekstensif dibagi menjadi 3, meliputi membaca survei atau survey reading, membaca sekilas atau skimming reading, dan membaca dangkal. Yang pertama adalah membaca survei atau survey reading, yaitu sejenis kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum, ihwal isi atau konten, serta ruang lingkup atau skop dari bahan bacaan yang hendak kita baca. Kemudian yang kedua, membaca sekilas atau skimming, yaitu membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Membaca dengan cepat sering dibutuhkan ketika sedang membaca, karena pada umumnya tidak semua informasi ingin diketahui dan diingat. Dan yang terakhir adalah membaca secara dangkal, artinya kegiatan baca untuk menemukan pemahaman yang dangkal. Biasanya, teks bacaan ringan karena kegiatan membaca bertujuan untuk mencari kesenangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang membaca intensif. Membaca intensif yaitu studi seksama, telaah teliti, dan penanganan terperinci yang dilakukan pembaca terhadap suatu bacaan yang pendek kira-kira 2-4 halaman. Yang termasuk dalam kelompok membaca intensif adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. 1. Membaca telaah isi. Membaca telaah isi dibagi atas 4, yaitu membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan membaca ide. Yang pertama, membaca teliti. Membaca teliti ialah kegiatan membaca yang dilakukan secara teliti untuk dapat memahami, menilai, serta mengevaluasi suatu informasi tertentu dalam media tulisan. Yang kedua, membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan. Membaca ini meliputi standar-standar atau norma kesastraan atau literally standar, resensi tulis, drama tulis, dan pola-pola fiksi. Yang ketiga, membaca kritis. Membaca kritis adalah tingkatan keterampilan membaca yang bertujuan memahami makna teks secara mendalam dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis, melibatkan kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi untuk memahami makna secara menyeluruh, baik yang tersurat maupun tersirat. Yang keempat atau yang terakhir adalah membaca ide. Membaca ide adalah kegiatan pembaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Yang kedua adalah membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa dibagi menjadi 2, yaitu membaca bahasa asing dan membaca sastra. Yang pertama, membaca asing. Tujuan membaca bahasa asing dalam tataran rendah adalah 1. Memperbesar daya kata atau increasing word power. Yang kedua, mengembangkan kosakata atau developing vocabulary. Yang kedua, membaca sastra atau literary reading. Merupakan kegiatan membaca karya-karya sastra baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan studi atau kepentingan pengajian.